Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kembali berjumpa dengan saudara dalam channel Pastor DHI. Saya mengucapkan selamat tahun baru 2022. Semoga tahun ini menjadi tahun anugerah buat kita dan segala yang baik Tuhan limpahkan dan anugerahkan buat saudara semua. Amin. Saudaraku, seperti pada judul saya kali ini ya, Pastor Andi Simon didatangi oleh beberapa ustadz. Ada 3 ustadz yang mendatangi beliau. Dan sebentar lagi kita akan melihat perbincangan daripada para ustadz ya, yang sangat akrab dengan Pastor Andi Simon. Dan ini sangat berbeda jauh dengan apa yang dilakukan oleh pendeta Muriwali ya. Beberapa hari yang lalu saya lihat videonya, di mana dia meremehkan seorang yang dari sepupu kita yang masuk di Kristen, yaitu Fatimah ya, Mbak Fatimah. Dia meremehkan Fatimah yang seolah-olah keimanannya itu apa ya? Intinya keimanan Fatimah menurut dia itu palsu dan lain-lain lah. Tahu sendiri lah ya teman-teman ya. Pernyataan-pernyataan dari Muriwali kurang lebih sama dengan pernyataan dari Stephen Tong. Nah, saya memperlihatkan kepada saudara semua perbedaan seorang Muriwali dengan Pastor Andi Simon yang penuh cinta kasih dan cinta damai dan disukai oleh banyak orang. Dan inilah hamba Tuhan yang menurut saya yang patut dicontoh, yaitu siapa? Pastor Andi Simon. Bersahabat dengan semua orang, sama dengan Tuhan Yesus Kristus, saudara. Dia datang membawa damai. Kalau ada yang mengaku hamba Tuhan tetapi hidupnya penuh dengan kata-kata kasar, hanya meremehkan hamba-hamba Tuhan yang lain, bahkan orang yang masuk Kristen pun diremehkan, perlu dipertanyakan keimanannya dan dia sebagai seorang pendeta ya. Karena yang sebenarnya Yesus datang itu membawa damai, dan harusnya karakter Kristuslah ada dalam hidup kita. Oke lah, mungkin ada orang mengatakan bahwa saya pemarah dan lain-lain, tapi itu adalah bagian dari buah. Karena tidak ada pun kita yang sempurna menilai hamba-hamba Tuhan yang lain dan menyesat-nyesatkan hamba Tuhan yang lain, saudara. Dan kita lihat pertemuan antara para ustadz. Ada 3 ustadz yang ketemu dengan Pastor Andi Simon, dan sangat menggugah hati saya pribadi, saudara, di mana mereka saling akur satu dengan yang lain. Dan inilah yang harusnya terjadi untuk para umat-umat Tuhan, itu cinta damai, apalagi kita sebagai orang percaya. Kita langsung aja lihat yuk percakapan dari para ustadz dan Pastor Andi Simon. Halo semuanya, kami tadi ngobrol di sini kebersamaan memasuki hari pertama di tahun baru 2022. Nah, tadi gimana tadi? Nah, waktu bincang-bincang, mengatakan, Pastor, syuting yuk. Ayo, kita mau ngapain ini? Ya, terima kasih. Semoga terus kebersamaan terus bersama kita. Kita terus walaupun kita berbeda agama, tapi kita tetap disaudarakan oleh NKRI. Mudah-mudahan kebersamaan kita terjaga khususnya di Balikpapan ya, tapi khusus di Kelurahan Mekarsari. Mudah-mudahan tetap terjaga kondusif di situasi COVID ini. Kita masih bisa menyempatkan silaturahim. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih kepada Pak Pastor. Nah, tadi waktu kami bincang-bincang, rupanya hidup sehari-hari kita tuh dinilai orang, dibaca orang ya. Dan kalau kita berbuat jahat kita lupa, sedikit pun kita berbuat baik kita lupa, tapi orang menilai. Nah, tadi Pak Ustadz ini menyampaikan ada satu kesan yang mendalam yang disampaikan, dan Pastor juga udah lupa sebetulnya, tapi itu apa ya, memberikan sebuah semangat kemanusiaan bahwa apa yang kita tabur kita akan tuai. Belajarlah jadi orang, menabur yang baik supaya kita akan menuai juga kebaikan. Nah, Ustaz cerita apa yang tadi yang katanya yang mendalam tadi itu? Iya, saya dengan Pak Andi Simon ini ya agak sedikit haru ketika waktu memang saya pernah dengan beliau ini, ya bahasanya tambah petik, bersih tegang lah ya. Seperti itu betul terjadi waktu itu konflik sedikit. Awal-awal membangun tempat ini, karena memang kita kan juga sebelah masjid. Jadi kita pun akhirnya diskusi bagaimana saling menghormati ketika masjid bunyi, gereja pun sementara
saudara menghormati ketika gereja memang sudah beraktivitas, dan kami pun juga menghormati seperti itu. Nah, akhirnya berjalan kemudian saya kondisinya sakit di rumah sakit tentara pada waktu itu, memang sangat drop, dan saya melihat tidak pernah saya sebelumnya merasakan bahwasanya Bapak Andi Simon yang tempo hari sempat bersitegang kepada saya, beliau hadir memberikan semangat, bersilaturahim di rumah sakit, dan itulah yang mungkin membuat saya sampai hari ini dengan beliau itu ya angkat jempol lah saya untuk hadir di sini. Tentunya saya pun sebagai umat yang memang kita harus bersatu, saling menghormati, menjaga NKRI. Saya pun berupaya untuk sekuat tenaga untuk menyuburkan rasa toleransi, rasa kebersamaan dan keamanan hidup nyaman di Kota Balikpapan. Terima kasih. Nah, sekarang ini kami dekat, ya. Maka beliau juga suka cerita hal-hal yang pribadi karena merasa dekat gitu. Orang yang dekat itu percaya. Jadi ketika kita dipercaya orang, ya kepercayaan itu gitu. Karena tidak gampang orang percaya kita. Nah, jadi tadi saya sampaikan tadi hal itu bagi masyarakat itu bukan hal yang itu wajar. Kenapa? Karena namanya kita masuk ke satu tempat orang, kami masih baru ya, membangun yayasan yang seperti ini, Bapak Ibu, tentu itu tidak mudah, dan kita juga memahami setiap orang wajar kalau namanya tempatnya mereka jaga, ya. Ada istilah berkata lu tak kenal maka tak sayang, ya kan. Jadi dari hal-hal itu akhirnya kami bisa akrab sekarang, gitu ya. Kalau Pastor lagi jalan ke belakang, mampir ke rumahnya beliau, beliau lagi ngajar di masjid, ada tausiah, beliau juga bisa di depan, assalamualaikum. Ya. Dan saya alhamdulillah ketika Pak Pastor ini dia beli kerupuk apa yang benar itu, Iya. dia pun memberikan saya, mengantar di rumah. Masya Allah, saya pikir ya ini surprise buat saya, karena beliau juga ya menjalin hubungan yang cukup luar biasa, saling bersaudara, saling mencintai dan saling menjaga, mungkin demikian. Jadi ada satu hal yang sederhana sekali, ya mungkin saya pikirkan tapi mungkin tidak banyak orang berpikir begini. Suatu hari kalau saya meninggal, barangkali orang jauh tidak bisa mengantar, apalagi masalah pandemi ini. Barangkali orang dekat saya, tetangga, atau rekan-rekan sekalian yang bersebelahnya itu barangkali bisa datang berkata apa yang bisa kami bantu untuk pelaksanaan pengebumian bulan apa gitu. Jadi ini hal-hal yang mungkin tidak dipikir. Makanya saya belajar dan terus belajar ya pemirsa, hormati tetanggamu, hargai tokoh masyarakat di lingkungan. Karena suatu waktu kita ada perlu, justru mereka lah selalu terdekat kita, mereka yang membantu kita, mensupport kita. Yes. Ya, alhamdulillah beliau ini juga sedikit promo, sebenarnya bukan itu. Beliau ini luar biasa. Waktu saya ada di Jawa juga, beliau ini sering ngabar-ngabari saya apa yang dibutuhkan. Masya Allah, saya tidak sampai luar biasa. Jadi selama ini kan semua orang beda agama sehingga bisa berkurang. Ternyata Masya Allah beliau luar biasa. Jadi saya terkesan juga sama beliau. Ya bukan mau memamerkan beliau gitu. Ini memang faktanya, kadang dia apa putusan saya dipilih di sini, Masya Allah. Iya, karena saya cerita sama teman-teman di sana di jamaah. Jadi selama ini kan orang berpikir apa nanti ada ini ada itu. Tidak, saya bilang saya jalani kayak gitu. Memang dalam agama kami laku itu mulia. Ilmu agama begitu. Tapi kita tetap bisa. Iya kan? Kita tetap bagi agama pasti. Ya agama pasti. Bagi agama saya sebagai muslim, ya agama tapi kita tetap sama-sama jalan seperti itu, tidak ada masalah. Bahkan beliau membantu sekitarnya, warga-warga sekitar itu. Barusan kemarin saya menemani beliau memberikan bantuan kepada musola. Alhamdulillah bisa dimanfaatkan untuk umat. Beliau beri bantuan selama ini, bukan pencitraan, jadi sekarang dikira pencitraan tidak, tapi itulah yang ada. Karena kami sebagai warga yang melihat itu ya tidak seperti apa yang mungkin orang-orang di sana yang tidak melihat, jadi beranggapan pencitraan segala macam. Tidak. Jadi sekali lagi terima kasih Pastor atas kebaikan-kebaikannya yang telah diberikan kepada kami warga dan sekitar. Jadi ada manfaat yang ada di sini, kegiatan-kegiatan di sini juga manfaat untuk yang lain, pedagang-pedagang di luar sana. Ada tamu, mereka
makan di sana, belanja di sana, jadi manfaat untuk sekitarnya, termasuk yang nginap-nginap dapat manfaatnya. Terima kasih Ustaz. Nah, dari tadi apa yang Ustaz sharingkan, saya dapat dua hal. Yang pertama, ketika manusia membawa kebaikan atau kita sebut kasih sekalipun kepada orang jahat, mereka akan menerima kebaikan itu. Jadi artinya ketika kita bawa kebaikan, penjahat pun akan menerimanya. Namun kalau kita membawa kejahatan, orang baik pun akan menolak. Jadi kalau bisa sharing di Bapak sekalian dan pemirsa ini, prinsip saya cuma satu, yaitu dalam hal tadi, saya tidak membawa agamaku, tidak menyinggung agama orang lain. Tapi dalam hidup sini saya melihat semua manusia sama kata Tuhan, yang kita harus hormati, kita kasihi, kita care, kita peduli, karena semua orang mau dimengerti, peduli. Tidak ada orang mau disindir, tidak ada orang mau direndahkan. Orang yang paling rendah pun tidak mau direndahkan, apalagi sama kita citra manusia. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah mendengar dari tokoh-tokoh seperti mereka, para ustaz, guru agama, dan juga saya pernah baca di Bible. Sebetulnya harta sesungguhnya yang kita miliki itu bukanlah apa yang ada pada kita hari ini, melainkan apa yang bisa kita bagikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan sama kita. Karena apa yang kita miliki kita akan tinggalkan suatu hari kelak. Tapi niscaya Pak, apa istilahnya, kalau kita bisa berbagi kepada saudara kita, itu nanti akan berguna di akhirat kita, di hari apa istilahnya, di akhirat nanti. Jadi apakah harta bisa dibawa? Bisa, wih, ini jawabannya, ada jawabannya. Gimana caranya bawa harta? Bagikanlah kebaikan atau berkah-berkah kita kepada sesama kita, itu jadi berkah dan itu ternyata jadi sebuah hal yang berguna di akhirat atau kekekalan nanti. Yes, ya. Makasih semuanya. Ya. Jadi Pak Ustadz closing. Karena beliau juga sering sama-sama dengan video. Terakhir closing statement dari teman-teman tadi, masya Allah luar biasa. Intinya beginilah, sahabat kita Pastor Andi Simon tentunya sangat luar biasa. Artinya tidak membedakan satu sama yang lain, dan juga saling membangun bersama masyarakat di khusus di Kelurahan Mekarsari. Jadi terakhir kami ucapkan terima kasih Pak Pastor yang sudah bersama-sama dengan kita saling membangun kebersamaan. Mudah-mudahan tetap berjalan dengan sesuai yang dikehendaki. Demikian, terima kasih. Makasih semuanya. Kira video ini jadi berkah buat Indonesia, buat semua kota dan dimanapun berada. Inilah wajahnya Balikpapan, dan sebetulnya Balikpapan itu sangat toleransi. Ya, kita punya doa yang sama. Balikpapan kiranya mudah-mudahan ya bisa jadi wajahnya Indonesia, toleransi, saling mengasihi, saling mendukung untuk NKRI.